Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa kembali Sobat IMC yang sudah bergabung di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasa kita punya judul-judul yang sangat menarik yang tentunya akan dibahas bersama Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline, berjumpa lagi kita. Kali ini dengan tema keguguran berkali-kali yang mungkin dialami oleh Sobat IMC. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal itu, apa sih sebenarnya definisi dari keguguran ini sendiri, Dok? Oke. Jadi keguguran adalah keluarnya hasil kehamilan atau konsepsi di bawah usia 20 minggu. Itu masuknya keguguran. Ya. Jadi biasanya rata-rata di usia hamil 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu termasuk keguguran. Baik. Dan manifestasinya itu macam-macam ya. Orang bilang secara umum keguguran gitu ya. Padahal itu dibeda-bedakan lagi nanti. Kegugurannya berupa blighted ovum atau kematian mudiga. Ya, atau kehamilan tak berkembang. Sebetulnya ketiganya termasuk kehamilan tak berkembang ya, tapi khusus untuk blighted ovum itu kantong hamil kosong. Ya, kantong hamil kosong itu ada kantong hamilnya tapi tidak ada janinnya. Ya. Definisi itu baru establish saat usia hamil 7 minggu. Dengan USG transvaginal tidak diketemukan janin yang tumbuh di dalam kantong hamil. Itu blighted ovum. Ya, kalau kematian mudiga beda lagi. Kematian mudiga terjadi di usia hamil yang lebih advance daripada blighted ovum. Ya, bisa di usia hamil 2 bulan atau 3 bulan. Jadi sudah ada janin di dalam kantong tersebut yang awalnya mungkin sudah terlihat ya detak jantungnya, tetapi tiba-tiba saat kontrol berikut tidak ada, detak jantungnya hilang. Jadi sudah terbentuk janin, tetapi tidak berkembang lebih lanjut lagi. Jantungnya stop, udah berhenti situ. Kita sebut kematian mudiga. Itu juga kedua-duanya termasuk kehamilan yang tidak berkembang, jadinya keguguran gitu. Oh, oke. Ada nggak sih Dok sebenarnya yang kehamilan tidak berkembang tapi tetap ada di dalam tidak keguguran? Bisa. Tapi kalau judulnya kehamilan tak berkembang ya tetap harus dikeluarkan. Oh iya juga ya Dok. Iya. Jadi mau dia keguguran atau tidak tetap harus dievakuasi keluar. Biasa dilakukan kuretase. Ya, kalau dia tidak bisa keluar sendiri, tidak bisa keluar sendiri dengan lengkap ya, karena harus lengkap tuh. Ya, si hasil konsepsi berserta calon plasenta atau ari-arinya harus lengkap keluar. Karena kalau tidak, jaringan yang tersisa di dalam akan menghambat untuk kehamilan yang berikutnya dan bisa memicu perdarahan dan infeksi. Dua itu yang kita tidak mau. Karena kalau sampai terjadi perdarahan dan infeksi, di dalam rahim itu akan ada perlengketan atau sinekia ya, yang mempersulit untuk kehamilan berikutnya untuk bisa berimplan di dalam. Jadi harus bersih, keluar semua hasil konsepsi yang tidak berkembang tersebut harus keluar dulu, baru kehamilan yang berikutnya bisa masuk di situ. Oke, itulah pentingnya ketika hamil secara rutin memeriksakan kandungannya ya Dok? Betul, sejak hamil awal jangan lupa, jangan tunggu hamil gede. Nah, gitu ya. Jadi penting banget tuh USG dilakukan saat hamil awal. Yang pertama untuk tahu dulu ini hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan, itu dulu tuh. Ya kalau hamil di luar kandungan ya buru-buru kita hentikan dong. Kalau nggak bisa pecah saluran telur, bisa perdarahan hebat yang merupakan kondisi emergency yang mengancam nyawa. Ya. Yang kedua untuk tahu hamilnya berkembang atau enggak. Ya, oke, hamil di dalam rahim berkembang atau enggak. Muncul nggak janinnya saat usia hamil 7 minggu. Dan kalau muncul pun ada nggak detak jantungnya di janinnya tersebut. Itu kepentingannya USG trimester pertama pada ibu-ibu hamil. Oke Dok, dan apa sih sebenarnya penyebab terjadinya janin yang tidak berkembang ini Dok? Oke. Jadi 80% penyebab kehamilan yang tidak berkembang adalah masalah di kualitas embrio. Kualitas embrio atau janin yang terbentuk itu ada masalah genetik atau kromosom yang menyebabkan dia tidak bisa berkembang lebih lanjut lagi. Ya, karena rahim kita itu amazing ya. Dia itu mempunyai defense mechanism. Defense mechanism itu maksudnya rahim itu sendiri bisa menilai ini produknya cacat produk dalam tanda kutip tentunya ya, embrio yang bagus atau tidak gitu.
Embrio yang bagus akan dibiarkan, dia akan berimplantasi, tumbuh subur sampai 9 bulan jadi baik. Tapi embrio yang tidak bagus, dia ada cacat, daripada nanti ujung-ujungnya jadi hamil yang cacat janin, ya itu sudah di stop. Rahim itu punya mekanisme defense, dia stop, dia ekspulsi keluar, ya di stop perkembangannya, ya. Tapi terutama adalah kualitas embrio yang menentukan suatu kehamilan akan berkembang atau tidak. Kualitas embrio ditentukan oleh kualitas sel telur dan sel sperma yang saling membuahi tentunya, ya. Nah, di situ pentingnya pasangan-pasangan yang sulit hamil, yang sedang dalam promil, menjaga kualitas sel benih masing-masing. Kualitas sel telur untuk istri, kualitas sel sperma untuk para suami. Dua ini harus dijaga. Karena kalau dapetnya nanti kualitas sperma dan sel telur yang kurang baik, hasilnya embrio yang kurang baik. Embrio yang kurang baik mencerminkan kualitas kehamilan yang tidak baik nantinya. Ujung-ujungnya jadinya blighted ovum atau keguguran tadi, hamil yang tak berkembang tadi. Oke. Dan kalau keguguran itu selalu diidentifikasinya dengan keluarnya darah atau bagaimana, pendarahan atau bagaimana? Iya, kalau definisi keguguran ya keluar darah. Ya abortus kalau bahasa medisnya, bisa abortus yang sudah komplit atau incomplete. Ya, kalau kehamilan tak berkembang beda lagi. Kehamilan tak berkembang tidak selalu harus disertai dengan keluarnya darah. Ditentukan dengan USG saat kontrol hamil berupa blighted ovum atau kematian mudiga tadi. Ya, tapi dua-duanya ya disertai perdarahan atau tidak tetap harus dievakuasi keluar. Baik. Ya. Itu kan masalah kegugurannya nih dok. Tapi kan mungkin ada sebagian juga yang kegugurannya itu berulang atau recurrent miscarriage. Ya, betul. Nah kalau itu apa tuh dok? Ya, recurrent miscarriage itu ranahnya dokter ahli fertility, ya, karena itu special case, kegugurannya lebih dari sama dengan 2 kali berturut-turut biasanya. Lebih dari 2 kali berturut-turut. Ya, itu membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk mencari karena penyebabnya, ya. Biasanya kan sebuah keguguran berulang itu 10% untuk kehamilan yang berikut, terulang lagi itu 10%. Oh, ada presentasinya untuk kehamilan berikutnya. Tapi untuk kasus keguguran yang berulang itu lebih tinggi lagi dari 10%, dan sebelum itu terjadi kita harus cari tahu dulu investigasi penyebabnya apa. Penyebab keguguran berulang itu soalnya macam-macam, mulai dari kekentalan darah, ya kalau bahasa awam yang simpelnya itu saya sebut kekentalan darah, tapi pemeriksaannya macam-macam tuh nanti. Kelainan bentuk rahim misalnya, rahimnya ada septum atau uterus di pelvis misalnya ya, septum komplit atau incomplete itu juga bisa menyebabkan keguguran berulang. Ya, antara lain itu, dan itu membutuhkan seperti masalah imunologi, ya, autoantibody, ya, itu juga bisa menimbulkan keguguran berulang juga. Jadi macam-macam hal bisa menjadi penyebab keguguran berulang yang tentunya nanti akan diinvestigasi oleh dokter ahli fertility yang memeriksanya. Setelah nih dok dilakukan investigasi, biasanya apa yang dilakukan untuk keguguran yang berulang tersebut? Ya, tentunya kalau penyebabnya bisa kita koreksi dulu. Ya, misalnya kekentalan darah dikasih obat pengencer darah. Kelainan bentuk rahim bisa kita koreksi, misalnya kalau ada septum misalnya di rahim bisa kita eksisi septumnya. Ya, dihilangkan septumnya dengan prosedur hysteroskopi, ya, sehingga rongga dalam rahimnya utuh kembali. Itu diharapkan kehamilan yang berikutnya terjadi tidak keguguran lagi. Dan ada beberapa obat-obat tertentu yang kita pakai nantinya jika hamil awal, misalnya pada kasus keguguran berulang, syukur-syukur dia hamil lagi, kita jaga supaya dia tidak keguguran dari awal kehamilan sudah kita lakukan. Oke, selain yang tadi sudah disebutkan, ada lagi nggak sih dok cara untuk mencegah agar keguguran berulang itu tidak berulang lagi? Oke, secara umum ya, tadi yang saya bilang perbaikan kualitas sel benih. Karena memang 80% kasus keguguran itu karena masalah kualitas embrio yang tidak baik. Ya, kalau di hasil kurek itu ya kita masukkan ke pemeriksaan genetik itu ada tuh aneuploidi namanya ya, jadi kromosomnya ada cacat di situ. Jadi ya untuk mencegah keguguran atau supaya kualitas kehamilan yang dihasilkan itu baik, masing-masing suami istri harus menjaga kualitas sel benihnya, ya, hidup sehat, healthy lifestyle, makan makanan sehat, ya, hindari polutan lingkungan, asap rokok, kendaraan bermotor, bahan-bahan kimia, ya, bahan kimia kan banyak tuh, mulai dari mikroplastik, wadah-wadah makanan tuh kalau kita gosen atau GoFood itu kan semuanya ada plastiknya sebetulnya di dalamnya, ya, yang tidak disadari sebetulnya itu mencemari makanan kita. Ya, juga semprotan pestisida yang ada di sayur-sayur yang kita makan, maunya sehat makan sayur, tapi sayurnya disemprot pestisida ya, samanya bohong.
ya. Kemudian juga boraks, formalin, ya, pengawet, pewarna, saus-saus, itu kan semuanya ada di dalam makanan ya, makanan zaman now nih ya. Nah, itu juga harus dihindari. Itu baru yang dikonsumsi, belum yang ada di sekitar gitu ya dok, yang digunakan juga banyak sekali ya bahan-bahan kimia. Jadi harus banget diperhatikan soal itu juga ya dok. Baik, nah berikutnya untuk tata laksana keguguran yang berulang itu step-stepnya apa aja sih dok biasanya dilakukan? Yang pertama, kalau Anda mengalami keguguran berulang, datanglah ke dokter konsultan fertility ya, supaya investigasinya bisa fokus dan terarah. Dicari ke arah penyebabnya dulu yang tadi ya. Kalau penyebabnya sudah kita temukan ya dan bisa dikoreksi, koreksi dulu sebelum kehamilan yang berikutnya datang lagi. Ya tentunya bersamaan semuanya dengan healthy lifestyle, makan makanan sehat tadi dan menjaga kualitas sel benih masing-masing. Ya, setelah itu promilnya jalan, usahalah hamil kembali, dan kalau berhasil hamil, segala prevensi untuk tindakan pencegahan keguguran sudah kita lakukan sejak awal. Oke, baik. Wow, sudah cukup jelas sekali nih soal penjelasannya tentang keguguran. Tapi satu dok, tadi kan sempat menyebutkan tentang kuret sendiri ya. Itu sebenarnya kuret aman nggak sih dok? Karena kan banyak wanita yang cerita katanya sakitnya minta ampun. Iya. Kuret sama saya nggak sakit tuh. Serius? Kuret itu kan dibius, ya. Setelah dibius pun juga minimal banget. Crampingnya itu kayak orang main sari pertama aja, dan dengan obat anti nyeri sederhana saja hilang. Nggak menjadi masalah. Pasien-pasien saya habis kuret bisa tuh pulang jalan-jalan ke mall, kemana bisa. Ya, jadi kuret itu sebetulnya prosedur simpel di tangan dokter ahli tentunya. Nah, tetapi di tangan dokter yang tidak ahli atau di tangan tenaga kesehatan yang bukan dokter, bahkan bukan dokter SPOG gitu ya, itu bisa menjadi hal yang menimbulkan banyak efek samping dan bahaya ya dok? Iya, ya kita sebut unsafe abortion ya misalnya ya. Ya, tindakan kuret itu nggak sederhana banget sebetulnya ya. Kita harus hati-hati juga melakukannya karena efek samping komplikasinya seperti bocor rahim ya. Jadi kuret bisa keluar dari rahimnya tertembus gitu maksudnya. Atau dengan tenaga yang bukan ahli ya, ya bidan atau dokter yang tidak berkompeten ya, itu bisa menimbulkan infeksi, perdarahan, perlengketan sesudah prosedur tersebut bisa. Karena itu kuret aman, tapi lakukanlah dengan seorang dokter ahli, itu aja. Baik, karena kalau misalnya dengan dokter yang mungkin tidak ahli ataupun pihak-pihak yang tidak ahli, itu justru membahayakan dan bisa berbahaya untuk kehamilan berikutnya ya dok? Iya, bahkan jadi nggak bisa hamil lagi atau sulit hamil untuk yang berikutnya jika sampai terjadi komplikasi perdarahan, infeksi atau perlengketan tadi. Oke, wow, jadinya panjang banget ya ke depannya, malah jadi bahaya. Oke, dok, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari dokter untuk Sobat IMC berkaitan dengan keguguran yang berulang ini, dok? Oke, jadi untuk para pasangan promil yang mengalami keguguran berulang ya, sebaiknya datang ke dokter ahli untuk dicek apa penyebab keguguran berulangnya. Ya, sambil ngecek, sambil jalani programnya, sambil menjaga kualitas sel benih masing-masing. Jadi baik suami maupun istri sama-sama hidup sehat, ya, makan makanan sehat dan hindari polutan lingkungan. Baik, seperti itu ya dok ya. Terima kasih banyak loh untuk penjelasannya, dokter, luar biasa sekali. Dan untuk Sobat IMC yang mungkin masih mau bertanya-tanya atau mungkin masih kurang jelas tentang penjelasan hari ini, tenang aja, boleh langsung main-main ke Instagram ataupun mungkin ke YouTube-nya Dr. Caroline yang sudah muncul di layar ya, karena Dr. Caroline ini aktif sekali memberikan edukasi tentang reproduksi perempuan. Terima kasih banyak Dr. Caroline untuk waktunya, dan Sobat IMC terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.